Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada acara ITEM. Acara ITEM kali ini saya Maulana Indah Hidayat sebagai moderator pada acara ITEM ini. Silahkan Bang. Ya, saya Angga Octavian. Saya sebelumnya juga mahasiswa dari Politeknik STMI Jakarta, jurusan Teknik Industri Otomotif, angkatan 2017. Ya, jadi di sini saya akan nanya-nanya perihal wirausaha dari Bang Angga ini, yaitu Susker ya Bang? Iya, Susker. Jadi Bang Angga ini selaku owner dari Kitchen Sus. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama buat Bang Angga. Bagaimana sih Bang Angga sejarahnya nyiptain wirausaha ini? Ya, sejarahnya sih mungkin sekitar tahun 2018 gitu, antara saya semester 3 atau semester 4. Jadi saya menciptakan laundry sepatu gitu kan, namanya Kitchen Sus ini. Jadi sejarahnya yang terbentuk karena adanya dorongan gitu, karena saya kebutuhannya banyak gitu kan, seperti jajan dan kebutuhan tugas dan sebagainya. Ya saya berpikir gitu, bagaimana caranya saya melakukan suatu hal yang dapat menghasilkan uang gitu. Jadi ya saya berpikir untuk membuka usaha sendiri, yaitu cuci sepatu ini. Kenapa saya buka cuci sepatu ini? Ya karena saya berpikir gitu, ketika saya membuka usaha gitu, jadi saya melihat peluang dari lingkungan terdekat dulu, karena saya di sini kan posisi sebagai mahasiswa kan. Iya, jadi dunia kampus itu kan nggak lepas dari penampilan gitu kan, terutama sepatu. Jadi mungkin bagi sebagian orang gitu kan, untuk nyuci sepatu itu agak malas, agak kurang memperhatikan sepatunya. Jadi saya di sini melihat peluang usaha gitu. Jadi peluang usaha untuk menciptakan bisnis cuci sepatu gitu. Itu sih sejarahnya. Untuk pembagian waktunya ini buat Bang Angga gimana sih agar bisa nyesuaiin jam kuliah sama waktunya cuci sepatu? Iya, cuci sepatu. Jadi kalau pembagian waktunya sih lebih ke mengorbankan waktu sih, benar pasti, karena kita nggak bisa ngelupain tanggung jawab kita sebagai mahasiswa untuk belajar, untuk mengerjakan tugas gitu kan. Tapi di satu sisi kita juga harus mencari usaha sampingan gitu kan. Dengan cara cuci sepatu ini ya saya mau nggak mau gitu, ketika kuliah ya pulang kuliah misalkan sore, ya saya langsung berberes buat cuci sepatu gitu. Jadi ya biasanya kalau cuci sepatu saya ketika weekday gitu mulai dari sore sampai malam kalau saya. Jadi saya terkadang saya mengorbankan waktu untuk nongkrong, untuk main dengan teman-teman, atau hal-hal seperti yang lainnya gitu. Tapi ya nggak lupa juga kalau misalkan ada kewajiban kayak tugas atau kewajiban untuk ke kampus gitu, akademik, ya saya nggak bakal ninggalin juga. Itu sih. Jadi agak mengorbankan waktu aja sih gitu. Jadi ada yang harus dikorbanin. Iya, betul. Selanjutnya buat Bang Angga ini berapa sih modal yang dikeluarkan buat buka usaha cuci sepatu ini? Kalau modal sih tentunya kalau dari saya ada ya, karena usaha cuci sepatu itu tentu butuh peralatan, terus juga biasanya material-material yang mendukung gitu. Kalau saya kan cuci sepatu pasti butuh sikat, butuh sabunnya, butuh microfibernya gitu. Jadi kalau modal sih untuk kisaran pemula gitu ya, mungkin kalau dari saya kemarin saya buka itu sekitar 300 sampai 500 ribu untuk modal sabun, untuk modal peralatan gitu. Karena ya saya sembari buka usaha ini, sembari belajar, sembari nyari modal. Jadi saya dapat pemasukan gitu. Pemasukan ini ya saya olah lagi untuk menjadi pengembangan saya di bisnis ini gitu. Jadi tapi kalau misalkan untuk modal awal sih ya sekitar 300 ribu gitu. Itu udah termasuk standar lah untuk peralatan yang nggak terlalu mewah tapi nggak terlalu murahan juga gitu. Iya. Untuk Suskernya ini biasanya ini hanya cuci sepatu saja atau ada yang lain? Sebenarnya ada juga seperti tas, lalu topi gitu kan. Cuma kebanyakan ya sepatu gitu. Kalau tas pernah juga, topi juga pernah, tapi jarang banget itu.
paling kebanyakan sih sepatu sendal gitu, itu aja. Untuk struggle-nya gimana sih Bang Angga buka usaha ini? Kalau untuk struggle di usaha cuci sepatu kan pasti kalau saya setiap usaha, saya berpikir setiap usaha itu pasti ada struggle, kan ada rintangannya untuk berkembang gitu. Jadi jatuh bangunnya itu pasti ada. Kalau struggle-nya mungkin di ini sih, karena ini bisnis cuci sepatu gitu. Jadi yang berhubungan dengan sepatu ya di sekitaran, entah kalau pas kita nyuci bahannya jadi agak rusak atau agak pudar jadi itu, terus bisa juga dari customer yang rewel gitu kan, yang pengennya begini, pengennya begini, ya kita juga harus sabar gitu. Dan mengerti gitu kemauan konsumen gitu kan. Terus juga seperti ya harus rajin-rajin ini sih, kayak publikasi masalah marketing untuk biar nama cuci sepatu kita tuh, biar nama usaha kita tuh dapat didengar oleh orang lain gitu kan. Itu sih struggle lagi, mendorong usaha kita biar lebih besar aja gitu. Nih, buat Bang Angga, bagaimana sih bisa Bang Angga ini, usaha Bang Angga ini bisa bertahan gitu sampai sekarang, terus juga bisa lumayan terkenal gitu kan di daerah kampus kita? Ya kalau terkenal banget sih untuk di civitas kampus sih tidak terlalu ya, cuma ya pasti pernah denger lah rata-rata untuk mahasiswa kampus. Jadi gimana caranya, ya mungkin ya kita nggak perlu malu gitu kalau kita ini merintis usaha kita ini. Misalnya kalau saya kan jasa cuci sepatu, ya saya selalu kalau saya menawarkan ke teman-teman saya gitu, ayo dong cuci sepatu dong ke saya gitu kan. Atau enggak, biasanya kalau saya itu banyak kan juga dari mulut ke mulut sih, misalkan saya dapat pelanggan dari temannya si A terus. Jadi kalau saya ya dulu ya, mungkin orang terdekat dulu tuh saya cakup, market saya orang terdekat dulu. Dari situ mungkin saya jaga hubungan baik dengan mereka puas dengan jasa yang saya berikan gitu kan. Ya alhamdulillah, dengan nama baik yang saya jaga itu ya makin banyak aja orang yang tahu gitu. Itu sih yang penting, jaga nama baik dari usaha kita, terus juga jaga hubungan dengan konsumen gitu kan. Itu sih yang penting. Nah, dalam usaha ini kan gak hanya manisnya doang gitu. Iya. Yang orang lain tahu itu untung. Betul, iya. Pasti ada pahitnya juga. Buat usaha Bang Angga ini, apa sih pahit yang pernah dialamin? Kalau cerita gitu sih pasti ada ya, banyak juga, cuma saya mungkin paling ingat satu sih yang ini buat saya juga tekor juga, karena kan kalau boleh cerita nih, jadi waktu itu saya nyuci sepatu tuh sekitar 10 sepatu untuk satu konsumen kan. Iya. 10 atau 8 itu. Jadi ketika sudah selesai nyuci sepatu, saya antar kan dengan motor saya tuh. Jadi ketika di jalan ya tiba-tiba sepatunya ada yang jatuh gitu, sebagian ada yang jatuh di jalan gitu, hilang gitu aja gitu kan. Dan ya itu pahit menurut saya, karena ya saya mau nggak mau harus tanggung jawab, harus ganti gitu kan. Jadi ya itu lumayan pahit juga, karena biaya yang dikeluarkan untuk mengganti, untuk tanggung jawab itu lumayan besar juga gitu. Ya saya mau nggak mau lagi, kan namanya usaha ya pasti ada kesandungnya gitu. Jadi ya saya jalanin aja sambil terus berusaha untuk sabar-sabar aja gitu. Yang penting kita tidak menyerah aja kalau dapat suatu masalah ketika sedang berwirausaha. Betul, jangan pernah menyerah, karena ya siapa tahu di balik jatuhnya kalian gitu terdapat suatu keindahan yang ada di balik itu sih, seperti itu. Nah, balik lagi ke cuci sepatu ya. Buat Bang ini, gimana sih tips and tricksnya buat nyuci sepatu gitu? Kalau untuk nyuci atau merawat sepatu sih tips and triknya banyak sih, ada banyak versi. Cuma kalau dari versi saya, menurut saya, versi Bang Angga, tips dan trik untuk merawat sepatu yang pasti kenali dulu sepatunya gitu. Kenali bahan sepatunya, kenali jenis sepatunya seperti apa. Kan ada berbagai macam sepatu kan di dunia ini. Jadi kalian harus paham sepatu kalian apa, dan setelah itu baru kalian pelajari gitu gimana caranya merawat sepatu kalian. Biasanya banyak ilmunya di YouTube gitu kan, di YouTube atau di platform-platform lain gitu.
Jadi kalian coba cari-cari sendiri aja bagaimana ilmunya. Dan kalau dari saya rata-rata ya, yang penting ini sih tips banget buat untuk merawat sepatu gitu. Jadi untuk sepatu itu dicuci, setelah dicuci itu jangan pernah dijemur di bawah sinar matahari, karena itu menurut saya ya itu lumayan bisa membuat bahan dari sepatu itu rusak. Iya, itu yang sudah pernah saya alami. Jadi saya pernah coba jemur di bawah sinar matahari gitu, sinar matahari langsung. Itu bisa bikin warna pudar, bisa bahannya jadi kaku gitu. Jadi yang penting kalian coba cari caranya aja, gimana caranya ngerawat sepatu kalian itu. Yang penting kenalin dulu lah gimana sepatunya itu sih. Ya. Buat teman-teman yang mau berwirausaha, mungkin ada tips nih dari Bang Angga, gimana sih pesan-pesannya buat yang berwirausaha ini? Yang mau mulai wirausaha ya. Jadi yang penting kalau dari saya itu coba dulu aja gitu, terjun. Jadi yang pertama pasti niat dan dorongan untuk mulai gitu kan. Di lain sisi pun nggak cuma niat doang, kalian juga harus mempunyai tekad gitu dan dorongan untuk memulai gitu. Kalau kalian cuma niat doang tapi nggak mulai ya nggak bakal berjalan ya kan. Jadi coba sambil belajar, sambil mencoba gitu, pasti ada gagalnya kan. Ya nggak apa-apa, kalian trial and error aja gitu. Jadi sembari belajar, sembari juga mencoba juga, dan ya jangan sampai takut gagal juga ya, karena yang namanya gagal itu pasti suatu jalan untuk mencapai keberhasilan kalau menurut saya. Jadi kalau bisa ya nggak apa-apa gagal mulu, tapi jangan nyerah aja gitu. Itu sih yang penting. Terus juga kalau usaha nggak usah mikirin kayak nantinya gimana atau enggak kedepannya gimana. Yang penting kalian coba jalanin dulu. Masalah kedepannya gimana itu kalian bisa pikirin sembari berjalan, kalau saya gitu sih. Yang penting coba buka dulu aja, coba jalanin dulu aja dulu ya. Jadi intinya buat teman-teman yang mau berwirausaha ini, jangan takut untuk mencoba. Karena dalam mencoba itu pasti ada kegagalan, tapi jangan jadikan kegagalan itu untuk kita berhenti. Ya, terima kasih Bang Angga. Saya di sini selaku moderator mengucapkan sangat terima kasih banyak gitu. Sama-sama. Sebagai narasumber buat Bang Angga. Mungkin diskusi ringannya dicukupkan saja. Ya, jadi buat yang mau bertanya tentang apapun itu wirausaha, boleh di kolom komentar. Nanti buat yang jawab ada Bang Angga sendiri. Begitu saya selaku moderator menutup acara ITM kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.